Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu atau PSIB digelar untuk menentukan sekretaris DPP PSIB yang baru di Rumah Makan Sindang Leret Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari Jumat tanggal 1 bulan 3 tahun 2024. Rapat pleno dihadiri oleh Ketua Umum DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Maijen TNI Purnawirawan R. Gautama Wiranegara, Ketua Harian DPP PSIB Marsada TNI Purnawirawan Asep Khairuddin MAAS. Juga dihadiri oleh Putri Pendiri PSIB Dr. Randa Haji EDL Puladireja serta dihadiri oleh puluhan pengurus lainnya. Rapat pleno dipimpin oleh Muhtar Effendi SHMH. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Terima kasih kepada Al-Mukarrabah Qusaytul Barki yang telah membaca suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu ciptaan Ibu EDL Puladireja. Seluruh tamu undangan dimohon untuk berdiri. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan semangat
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan sambutan dari Bapak Acep, Sekjen DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Jadi saya membacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, Maijen TNI Purnawirawan Gautama Wiranegara beserta Ibu. Yang terhormat Ketua Harian Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, Marsda TNI Purnawirawan Asep Khairuddin beserta Ibu. Putri pendiri Pejuang Siliwangi yang hari ini menjadi Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, Ibu Ede El Puradireja. Bapak Ibu hadirin rapat pleno yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya di tempat yang berbahagia ini. Izinkan selaku Sekretaris Jenderal DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena saya tidak bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, berhubung dalam waktu yang bersamaan saya masih menjalankan ibadah di tanah suci. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan salam perpisahan sebagai Sekretaris Jenderal DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Keputusan ini memang berat, mengingat tanggung jawab saya belum tuntas hingga masa bakti pada 2027 mendatang. Tapi bagaimanapun saya harus taat ajas. Saya harus tunduk pada konstitusi organisasi. Setelah saya terpilih kembali sebagai Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Karawang, maka sebagai konsekuensinya saya harus menanggalkan posisi Sekretaris Jenderal DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa setelah organisasi PSI dan PSI 1922 menyatakan komitmen untuk bersatu, ternyata tidak mudah untuk mendaftarkan organisasi atau perkumpulan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal yang berbeda bila mana perkumpulan tersebut merupakan perkumpulan baru. Terlebih ada di antara kita yang masih enggan untuk berhimpun dalam satu kesatuan. Namun faktanya mereka yang tidak ingin bergabung dengan kita, kami ingin mempertanyakan legalitasnya. Jelas mereka tidak mengakui kepemimpinan PSI dengan Ketua Umum Maijen PSI Indonesia Bersatu dengan Ketua Umum Maijen TNI Purnawirawan Gautama Wiranegara Marsikal TNI Muda Asep Khairuddin sebagai Ketua Harian dan Putri pendiri PSI Ibu Ede El Puradireja dan Ibu Ede El Puradireja. Maka seyogianya mereka tak boleh lagi menggunakan nama PS dalam simbol-simbolnya. Perlu kami sampaikan kronologis pendaftaran organisasi Pejuang Indonesia Bersatu yang begitu panjang. Pertama, bahwa pada 22 November 2002, Sekretaris Jenderal DPP Pejuang Siliwangi Bersatu, Dr. Andes Haji Acep Jamhuri MSI berkirim surat kepada Dirjen AHU Kemenkumham yang berisi pemberitahuan tentang peleburan antara PSI dan PSI 1922 menjadi PS Bersatu. Jadi pada saat itu namanya masih PS Bersatu. Bahwa pada 1 November 2022, Notaris Teguh Prayitno memesan nama Pejuang Siliwangi Bersatu, kemudian langsung dibalas melalui email oleh Dirjen AHU yang mengabarkan sedang dilakukan proses verifikasi. 15 November 2022, Sekjen DPP Pejuang Siliwangi Bersatu Kubah Hilal Bayhaqi mendatangi Dirjen AHU Kemenkumham RI di Kuningan, Jakarta Selatan, kemudian Dirjen AHU Kemenkumham RI di Cikini, Jakarta Pusat. Petugas mengabarkan sedang berproses untuk persetujuan nama. 24 November 2022, DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu berkirim surat. Adapun suratnya yaitu permohonan audiensi dan pendaftaran nama Pejuang Siliwangi Bersatu dalam sistem AHU yang kemudian ditolak. Bahwa 10 Januari 2023, DPP Pejuang Siliwangi Bersatu meminta audiensi dengan Dirjen Kemenkumham RI, mengingat surat sebelumnya 22 November 2022 belum ada balasan. Bahwa Kemenkumham RI melalui Dirjen AHU berkirim surat dengan nomor AHU 2UM 0101762 tertanggal 14 Februari 2023 bahwa DPP Pejuang Siliwangi Bersatu memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Dirjen AHU bukti terlampir. Adapun surat tersebut dengan nomor 08 PS Bersatu _2 tertanggal 23 Februari 2023. Surat tersebut dikirim pos pada 7 Maret 2023. Bahwa Notaris Teguh Prayitno telah mengajukan nama Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu sesuai saran masukan dari staf ahli serta
staf AU Kemenkumham dan sampai saat ini belum juga diterbitkan. Waktu itu belum diterbitkan. Bahwa 28 April 2023 Dirjen AU Kemenkumham bahwa 28 April 2023 Dirjen AU Kemenkumham mengundang Majen TNI R. Gautama Wiranegara untuk hadir dalam audiensi pada Jumat 5 Mei 2023. Bahwa pada Jumat 5 Mei 2023 pukul 9 Majen TNI R. Purnawirawan Gautama Wiranegara Ketua Umum PS Indonesia Bersatu, sebelumnya Ketua Umum PSI, Marsikal Muda TNI Purnawirawan Asep Khairuddin, Ketua Harian PS Indonesia Bersatu, sebelumnya Ketua Umum PSI 1922, Ibu Ede Elpura Gereja, anak pendiri PS Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, Notaris Teguh Prayitno, dan beserta jajaran memenuhi undangan Dirjen AU Kemenkumham. Dalam audisi tersebut, pihak AU Kemenkumham meminta agar pembubaran kedua nama perkumpulan hingga peleburan menjadi PS Indonesia Bersatu dibuatkan akta notaris, selanjutnya disampaikan melalui iklan di media massa. Bahwa permintaan pembuatan pembubaran melalui akta notaris telah dipenuhi hingga iklan penggabungan PS dan PSI 1922 terbit di media massa. Pemasangan dan biaya iklan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSIB Majen TNI R. Gautama Wiranegara. Bahwa selama rentang 6 bulan semua pihak melakukan komunikasi dengan pihak Dirjen AU Kemenkumham dan juga Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang dilakukan oleh Ketua Harian Marsikal Muda Purnawirawan Asep Khairuddin. Sedangkan Bapak Haji. Terima kasih pada Bapak Uga Hilal Baihaqi yang telah menyampaikan laporan jawabannya. Kemudian sambutan pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu pada Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Asep Khairuddin. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketum beserta Ibu, yang saya hormati Ibu Ede beserta rekan-rekan yang lainnya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini sesuai dengan agenda dan jadwal yang sudah diagendakan oleh panitia, kita melaksanakan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Rapat pleno ini adalah bagian atau rangkaian dari pemantapannya ketika kita setelah melaksanakan atau mendapatkan surat dari AHU yang telah dibacakan tadi. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan kita mendapatkan AHU ini, memang tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya. Namun alhamdulillah, waktu menunggu 1 tahun 4 bulan tadi ini sudah kita dapatkan. Memang dalam perjalanan ini tidak perlu saya sampaikan juga hiruk pikuknya ya di dalam memperjuangkan AHU ini. Karena memang ada yang resisten, ada yang mendukung, tapi itu biasa di dalam organisasi. Namun ke depan, insya Allah dengan adanya kita sudah mendapatkan AHU ini, kita lebih lagi, lebih tenang lagi di dalam melaksanakan segala macam aktivitas atau kegiatan, baik program yang sudah ditetapkan atau program yang akan kita buat bersama. Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan, tentunya tanggung jawab kita setelah mendapatkan AHU ini tidak mudah.
dan tidak ringan. Butuh kerjasama, butuh dukungan, butuh masukan, butuh soliditas dari kita semua, khususnya di Dewan Pimpinan Pusat. Karena Dewan Pimpinan Pusat ini adalah sebagai acuan dari seluruh kegiatan pejuang Indonesia Bersatu. Ini hal yang lumrah, biasa kita hadapi terkait dengan ini. Namun ada hal yang paling utama, yang paling rawan dan riskan di lapangan ini, khususnya di wilayah ataupun di cabang, terkait dengan penyatuan dua organisasi yang tadinya mempunyai otoritas masing-masing. Dengan adanya sudah ditetapkannya Pejuang Indonesia Bersatu, maka semua harus bergerak berbesar diri, berbesar jiwa untuk menerima kenyataan ini. Tidak mudah memang di dalam menyatukan ini. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya. Resistensi dari setiap aspek kehidupan di wilayah ini sangat-sangat besar. Namun tidak usah kecil hati, karena ini memang proses di dalam menuju kebersamaan dan kesatuan ini. Saya dengan ketum tentunya selalu memantau bagaimana pencaturan di lapangan, persatuan antara Pejuang Siliwangi 1922 dan Pejuang Siliwangi Indonesia yang masih menganggap bahwa di lapangan ini belum besar. Tetapi ini merupakan tantangan bagi kita semuanya untuk bagaimana kita di dalam menyatukan ini bisa berjalan dengan baik. Ke depan tentunya kita akan membuat satu rencana atau program kerja dari JPP ini, dan tentunya juga diawali dengan penetapan struktur organisasi yang definitif. Sekarang sudah definitif, cuman masih terlihat belum sepenuhnya bisa melaksanakan sesuai dengan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian. Kita mempunyai 7 bidang, dan tentunya setiap bidang ini mempunyai tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, semuanya itu harus mengarah kepada sasaran atau tujuan dari organisasi kita ini. Organisasi kita ini adalah organisasi masyarakat yang tentunya tidak pernah lepas dari sosialisasi dan kebersamaan dengan masyarakat. Kita berada di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya kita harus menyatu dengan masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin mulia, dalam rangka Siliwangi Indonesia Bersatu sekaligus membuka acara rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu tahun 2024 pada Bapak Majen TNI Purnawirawan Erga Utama Bela Negara, padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Pejuang Siliwangi. Baik, terima kasih. Diawali dengan panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tempat yang sejuk dalam rangka mengikuti rapat pleno Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Sebelum dibuka tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama saat Pilpres, ya luar biasa ya. Memang Pejuang Siliwangi itu tidak berpihak secara organisasi, tapi masing-masing anggota, masing-masing secara person mempunyai hak politiknya, silakan. Tapi yang saya sangat sedihkan itu ya, ada komunikasi kita antar kita dibuat kita berantem saja. Padahal
keluarga sudah mengingatkan waktu itu, ya kan, bahwa ini bukan ajang yang untuk kampanye dan sebagainya. Seharusnya kita mestinya nih, ya mestinya jangan tahu gue di mana atau di mana. Kalau saya kan jelas pasal 02, jelas apa? Gitu. Nah semestinya siapapun yang menang di Pilpres itu Pejuang Siliwangi berada di dekatnya. Banyak organisasi masyarakat yang begitu. Di hari terakhir pendaftaran relawan, mungkin kenal lah, GBI, ya kan, Kapoljan, ya, Teh Aziza, itu justru menyatakan declare relawan paslon 2 di detik terakhir sebelum hari tenang, minggu tenang, dan dia buat komitmen ini disetujui oleh TKN. Nah ini kan keuntungan nih ke depan ini. Nah untung aja Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu itu ada di paslon 2, sehingga gerbong Pejuang Siliwangi, yang paslon 1 kayak paslon 3 kayak tetap berat, ayo kita bawa nanti, seperti itu. Nah ini kita masih ada kesempatan di Cagup, ya, calon gubernur, calon bupati, wali kota. Saya minta semestinya nih, kalau melihat riwayat hidup saya di ketentaraan, mestinya semua anggota kader Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu itu percaya sama saya gitu loh. Aneh kalau percaya. Karena pengalaman saya, ya mohon maaf lah, bukan ece-ece gitu loh. Coba lihat, tentara gampang kok, lihat aja kasih nama situ keluar tuh pengalamannya. Sekarang kok paslon gue bisa menang sih, kan curang. Bodo amat mau curang mau enggak, ya kan? Karena saya di situ, gitu loh. Jawa Tengah, Jakarta, Partai Rakyat dari Makmur yang bermain full, penuh, 100%. Jawa Tengah, Jakarta, nggak ada keliling. Makanya tadi ada yang mungkin dalam batin, ini kalau ngomong kok mukanya jadi hitamnya kan gitu. Nah kita manfaatkan ini. Nanti kita manfaatkan juga untuk gubernur, bupati. Mungkin kalau ada yang mana bupati, saya dibilang sama ketua harian, ya, saya punya kekuatan saya tidak hanya di Pejuang Siliwangi, ya, kekuatan saya juga dari mana-mana. Udah, ayo kita maju, Cagup atau Wagub, termasuk ibunya juga kalau mau jadi wali kota bisa kan gitu. Jadi saya selama ini nggak mau jadi bupati, nggak mau dampingi suami aja kan. Nah ya, jadi tolong WA Group itu untuk komunikasi kita, silaturahmi kita, memberikan saling informasi yang baik, ya kan, bukan berantem gitu loh. Terakhir malah wakil sekjen dihujat habis-habisan, ya kan. Saya kira setelah dihujat jadi kurusan, soalnya tambah gemuk juga. Ini yang pertama yang kita balik ke depan, jadi untuk ke belakang, nanti ke depan kita ada gubernur, ada calon bupati, wali kota. Kalau kita tidak manfaatkan momen ini, percuma Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu ada. Pemuda Pancasila aja ikut, GBI ikut, Jangkar nggak ikut karena sudah ketele, tahu Jangkar? Nah, itu ketua umumnya kan adik saya tuh, sepupu saya, adik sepupu. Bapaknya tuh adik bapak saya. Jadi saya juga keturunan preman juga, Mas. Nah itu kita manfaatkan, coba perkirakan yang pasti menang gitu loh. Dan kita kira pasti menang. Kalau saya sih, di mana saya dukung situ pasti menang. Kalau saya, gitu loh. Di mana dukung pasti menang. Bagaimana caranya? Nah kita lihat Cagup ke depan, ya, gubernur, bupati dan wali kota. Itu pertama. Yang kedua,
Ya, kita tadi dengar dari Wakil Sekjen maupun Ketua Harian bahwa begitu panjangnya proses ketetapan surat yang berkekuatan hukum dari Kemenkumham, ya, dari AHU, itu panjang sekali. Nah, sepanjang masa proses itu Yang terhormat Pak Ketum, Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Raden Utama, yang terhormat Bapak Ketua Pelaksana Harian Marskal Muda TNI Purnawirawan Asep Herudin, yang terhormat Bunda kita semua, Bunda Ede, yang terhormat Bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir pada hari ini untuk mengikuti rapat pleno. Baik, untuk mempersingkat waktu, bahwa dalam rapat pleno ini ada 3 agenda penting yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pengangkatan Sekretaris Jenderal DPP PS Indonesia Bersatu yang baru. Kemudian kedua, mohon saya ulangi, pengangkatan Sekjen DPP PSIB atau Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu nanti akan PIC-nya yaitu Pak Ketum. Kemudian yang kedua, nomenklatur dan penyusunan penambahan pengurus baru DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu sisa masa jabatan 2024-2027. Nanti PIC-nya adalah Pak Puga Hilal Bayaki. Kemudian yang ketiga, pembahasan program kerja. PIC-nya Pak Ketua Pelaksana Harian Pak Jenderal Asep. Oleh karena itu mohon dengan hormat Pak Ketum dan Pak Ketua Pelaksana Harian untuk bersama kami di depan. Mohon dengan hormat. Baik, untuk agenda yang pertama yaitu pengangkatan Sekjen DPP Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu yang akan dieksekusi oleh Pak Ketum. Maka silakan Pak Ketum, waktu dan tempatnya. Baik, ini yang pertama tentang calon Sekretaris Jenderal Sekjen Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, di mana sudah disiapkan 4 nama. Yang pertama Profesor Ade Momon Subagio MT, ya dosen. Dr. Ahmad Abdul Qasim SAG, SA, MA, MPD, MM, Waduh, biasa. Saya juga sebenarnya di tengah. Kalau saya MGH, di bawah nama saya tidak ada MGH. Kalau sepatu saya tugas di Makassar, ya kan, sebenarnya MGH. Cuman sangat ambil jasanya. Ini apa MGH? Makassar Golden Hotel sangat mau. Ya. Selanjutnya Haji Tatang Supriyadi SH MAH. Dan yang terakhir Dr. Andes Haji Iksan Said FM. Dan dari 4 ini tentu kita pilih dan tidak harus juga dipilih secara hitung-hitungan ambil suara, bisa juga aklamasi, ya kan? Nah, tentunya saya berharap yang ada di sini. Jadi waktu saya bacakan juga saya nggak tahu nih orang-orang yang begitu. Mudah-mudahan ada di sini, mudah-mudahan. Silakan Pak Buga. Baik, mungkin kita pemilihannya untuk angkat tangan saja, cukup angkat tangan ya, karena memang sebenarnya
Oh, calonnya minta dimaju. Oke, baik. Maju. Pertama tadi Bapak Ade Momon SP Subiagio MT, ayat 1, 2, 3. Tidak ada. Oh, tidak ada. 2. Dr. Ahmad Abdul Ghazim SAG, SH, MA, MPD, MM. Silakan, tepuk tangan. Oke, berdiri aja di depan Bapak. Di sini, ngajar. Nomor 3, Haji Tatang Supriyadi SMH. Ada? Ada di WC? Nggak ada? Oke, nggak ada. Oke. Nomor 4, Haji Ihsan Said MM. Ada? Tidak ada. Nah, sekarang yang tidak ada, cuma ada satu sih. Kumaha satu. Nah, sebelum diputuskan mungkin ada yang mau saran, silakan. Atau ada yang mau majukan, ada yang maju juga. Oke, silakan. Aklamasi. Ya, oke. Mungkin ada lagi. Aklamasi aja Pak. Siap. Ya, aklamasi. Aklamasi aja. Oke. Sehubungan dengan yang dari 4 calon ini dan yang hadir cuma 1, ya, dan yang berdiri di belakang ini Bapak Dr. Ahmad Abdul Ghazim, sarjana SAG, SH, MA, MPD, FN. Beliau yang ada di sini dan korum juga sudah ada beberapa syarat untuk aklamasi. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa Saudara Dr. Ahmad Abdul Ghazim SAG, SH, MA, MPD, FN selaku Sekretaris Jenderal Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu periode 2024-2027. Anggota itu silakan. Jabatan 2024-2027. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya. Pertama, memberhentikan dengan hormat Dr. Andes Haji Acep Jamburi, MSI sebagai Sekretaris Jenderal Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Kedua, mengangkat dan melantik Saudara Dr. Ahmad Abdul Ghazim SAG, SH, MA, MPD, MM sebagai Sekretaris Jenderal Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Tepuk tangan. Untuk sisa masa jabatan 2024-2027. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Sili Asi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Sili Asa, Siliwangi. Ditetapkan di Karawang pada 1 Maret 2024. Ditandatangani, belum, mohon untuk berdiri. Bapak Abdul Ghazim akan ditandatangani oleh Marskal Muda Asep Khairuddin, Ketua Harian Maijen TNI Purnawirawan Raden Gautama Wiranegara, Ketua Umum. Sudah langsung harus angkat aja Pak. Keren aja. Udah. Tadi nama-nama yang lain belum Pak? Nama-nama yang lain yang tadi konsumen.
Siapa kita? Siliwangi. Bersatu, bersatu, bersatu. أشرق